sudah satu semua, kita tinggal klik OK saja. Maka nanti ini sudah sama persis ya, sesuai dengan yang dianggarkan. Total anggarannya 100.050.000, kemudian yang dianggarkan juga 100.050.000. Oke. Maka setelah ini teman-teman tinggal klik pengesahan, klik pengesahan. Nanti setelah disahkan barulah teman-teman muncul di BKU-nya teman-teman semua. Di BKU-nya nanti akan muncul periode yang ketiga atau tahap yang ketiga, periode set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Versa semua. Jumpa lagi dengan saya di Versa Educa Tutorial and Education. Sobat Versa semua, kali ini saya akan membahas tentang peng-SPJ-an untuk BOS pada aplikasi Arkas periode ketiga ya, atau tahap ketiga, periode September-Desember. Bagi teman-teman semua yang mungkin masih bingung ketika tutup buku di bulan Agustus tapi belum muncul untuk aktivasi BKU bulan berikutnya. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita meng-SPJ-kan tahap ketiga periode September-Desember. Oke, teman-teman semua, sebelum saya mulai videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, teman-teman semua, yang perlu teman-teman padukan adalah, yang pertama adalah di sistem salurnya teman-teman semua. Ini saya ambilkan contoh untuk yang 2021 teman-teman semua, di mana untuk yang tahap 1 sudah dilaporkan ya. Penerimaannya sekian, penggunaannya sekian, Kemudian ada saldo, kemudian masuk ke tahap 2 ya, tahap 2 42 juta ya. Kemudian di penggunaannya atau realisasinya sudah 48 juta sekian. Nah, ini yang tahap 3 yang akan kita tutorialkan di sini. Bagaimanakah cara untuk tutorial tahap 3? Nah, ini langkah-langkahnya adalah pengajuan perubahan dulu teman-teman. Nah, ini berarti sampai tahap pengajuan perubahan baru saya hentikan, kemudian nanti setelah ada pengesahan baru kita mulai untuk membuat BKU. Tapi dalam proses pengajuan perubahan tentunya nanti teman-teman harus mengambil sisa-sisa dana. Misalkan saya contohkan di sini, Di sini penggunaannya 20.938, sedangkan pada aplikasi Arkasnya ketika kita lihat ya, yang bertahap untuk tahap pertama itu 23.068.000. Maka sebenarnya ada selisih di sini teman-teman semua. Ada selisih sekitar 130.000 karena di Arkas tadi 23.068.000, di sini 22 juta penggunaannya ya. 938. Nah, nanti sisa dari ini maka teman-teman harus ambil dulu, kemudian nanti baru dialokasikan ke perubahan, Nah, oke, kita langsung saja. Kemudian yang kedua, kita lihat saja yang kedua. Yang kedua adalah 48.661. Kalau kita bandingkan di sini, pengeluarannya sudah sama. Berarti di sini tidak ada sisa ya. Maka saya akan tutorialkan cara mengambil sisa dari sini ya, dari tahap 1. Kemudian nanti akan kita gunakan untuk perubahan. Oke, kita mulai saja di aplikasi Arkasnya teman-teman semua. Ini saya close dulu. Nah, untuk aplikasi Arkas, ketika kita akan membuat BKU tahap yang ketiga periode September-Desember, kita langsung ke penata usahaan teman-teman semua. Kita lihat dulu, kemudian sumber dananya BOS reguler. BOS reguler itu hanya sampai di bulan Agustus. Nah, sedangkan bulan Agustus adalah tahap akhir untuk tahap yang kedua ya. BKU akhir tahap kedua. Yang akan kita lapor adalah tahap ketiga periode September-Desember. Nah, di sini teman-teman langkahnya adalah teman-teman harus ke penganggaran dulu teman-teman. Untuk masuk ke SPJ tahap ketiga berarti teman-teman harus melakukan perubahan dulu. Karena tadi sudah kelihatan ada saldo ya, ada saldo. Kemudian kita ke penganggaran, kemudian aktivasi kertas kerja. Nah, kita klik perubahan di sini teman-teman. Perubahan. Kemudian kita klik yes. Nah, di sini ada 100.050.000 ya, 100.050.000. Nah, ini adalah data setelah cut off. Ini data yang harus kita gunakan di sini. Nah, pada BOS Kemendikbud ini juga sama totalnya ya. Totalnya 100.050.000, tapi pada aplikasi Arkas sebelumnya tadi adalah jumlahnya 105 juta. Jadi ini sudah data cut off, jadi nanti yang akan kita lakukan perubahan harus pas
sejumlah total ini. Oke, kita oke di sini. Nah, maka kertas kerjanya sudah aktif lagi. Nah, ini kita buat kertas kerja dulu. Kemudian di sini sumber dananya tentunya sudah ada bos reguler perubahan. Nah, inilah yang akan kita otak-atik di sini, nggih. Nah, tadi ada selisih di sini, nggih, teman-teman semua. Ada di selisih di sini sekitar 130. Maka kita akan cari dananya. Gitu, nggih. Ingat, kalau untuk perubahan sendiri, ini yang sudah di SPC kan itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Gitu, nggih. Kemudian perubahan nanti bebas ya teman-teman, nanti sisanya digunakan untuk apa itu bebas. Nah, ini teman-teman, ini yang dianggarkan itu 105. Ini dulu pas saya membuat di awal tahun itu yang dianggarkan adalah 105. Sedangkan setelah cut off itu 100.050.000 ya. Maka ini saya kelebihan menganggarkan. Maka di sini ada tanda minus, berarti nanti saya tinggal ngurangi pos-pos yang ada untuk tahap yang ketiga yang akan saya laporkan. Gitu, nih. Tapi sebelum saya ngurangi tahap 3 untuk pos-pos yang akan kurangi, kita ambil dulu dana yang tadi di tahap 1. Di tahap 1 itu dulu masih saya ingat itu yang masih ada sisa itu adalah bentar. Pengadaan printer, pemeliharaan laptop nih teman-teman semua, pemeliharaan laptop. Nah, kita coba klik pemeliharaan laptop 370. Oh, ini tidak ada berarti, ini bukan, berarti lainnya. Pemeliharaan laptop. Nah, ini perbaikan laptop nih teman-teman semua, 2 buah. Nah, ini dianggarkannya sekian tapi digunakan sekian. Maka di sini akan kita ambil dananya teman-teman, dana sisanya. Caranya gimana? Tinggal diklik saja 2 kali. Kemudian ini kan ada dana yang belum digunakan sekitar 90.000 nih. Maka nanti kita tinggal klik gunakan sisa. Tadinya kan ini min 4.950 nih. Nah, kalau ketambahan ini kan harusnya berkurang. Nah, berarti dananya sudah masuk, intinya begitu. Yang penting ini dana-dana sisa dari tahap awal itu kalau ada segera diambil ya. Maka kita klik centang gunakan sisa, kita klik OK. Nah, maka di sini sudah berubah teman-teman. Berarti ini dananya sudah masuk di sini. Kemudian tadi kurangnya 30.000 kalau tidak salah itu di bagian listrik teman-teman semua, di bagian listrik. Di bagian listrik. Nah, ini listrik nih. Listrik, pembayaran rekening listrik. Kita klik double. Mana rekening listrik? Rekening telepon. Nah, ini ya, double. Nah, ini untuk yang September, Oktober, November, Desember ini kan belum dilaporkan. Nah, ini kita buang dulu ini checklistnya, karena nanti kita akan sesuaikan dengan rekening aslinya gitu teman-teman semua. Kita buang. Nah, ini yang belum digunakan, ini sisa dari tahap 1 nih teman-teman. Sisa dari tahap 1 ini masih ada 30.000. Maka setelah kita checklistnya dihilangkan, kita OK dulu. Kita OK. Kemudian yang tadi, rekening listrik yang tadi, kita klik lagi teman-teman. Tagihan listrik yang tadi kita klik lagi. Rekening listrik. Nah, ini. Nah, maka di sini sudah muncul gunakan sisa. Maka kita tinggal checklist saja, maka nanti akan masuk ke sini gitu, teman-teman. Akan masuk ke sini. Akan masuk ke sini, kita klik OK. Maka nanti akan berubah di sini. Gitu nggih? Kemudian masih ada 30.000. Kalau tidak salah itu di telepon. Kalau nggak telepon itu PDAM nggih. Nah, kita coba di telepon. Nah, di telepon. Nah, kita buang dulu ini ya, karena nanti akan kita sesuaikan dengan rekening aslinya gitu teman-teman semua. Kita hapus checklistnya, ini masih 0 ya, masih 0. Berarti kita OK saja, karena nanti kita akan ada perubahan nih. Nah, kita OK saja, maka nanti akan masuk ke sini. Kemudian
tagihan air, oh berarti tadi tagihan air nih, tagihan air pasti ada sisanya di sini. Ini juga kita checklistnya kita buang dulu. Nah ini masih ada 10.000 nih teman-teman. Tadi 30, 40, oh ya betul. Ini yang terakhir berarti karena totalnya tadi 130 nih. Tadi sudah 90, 30 dan 10.000. Ini klik OK dulu. Kemudian kita klik lagi. Nah ini gunakan sisanya. Oke, maka nanti akan berubah di sini. Oke. Nah, di sini berarti kita tinggal nanti meng-SPJ, membuat RKAS untuk rekening listrik. Nah, misalnya saya contohkan rekening listrik sesuai dengan rekeningnya ini teman-teman, karena ini sudah berlalu nih. Nah, ini kita tinggal klik OK saja. Untuk Desember sudah. Nah, ini sudah gunakan sisanya 60 sudah nih. Nah, ini sudah ada keterangan biasanya. Sudah ada keterangan mana? Tadi yang listrik, tagihan listrik. Nah, ini kalau saya scroll ke sini 30.000. Nah, ini belum diambil teman-teman. Ini berarti saya tadi salah nih. Nah, ini sudah diambil 22. Sudah diambil. Oke. Nah, kita coba klik ke kanan tadi listrik ke kanan minus 10.000 8 bulan. Sudah gunakan sisanya. Oke, gunakan sisa. Nah, ini sudah kembali lagi ya. Ini harusnya sudah minusnya kelihatan. Ini kok tidak kelihatan. Nah, ini sudah diambil semua gitu teman-teman semua. Nah, ini sudah minus 30 tadi, sisa-sisa dari yang dari atas ini min 90 sudah, ini sisa dari sini sudah diambil 90.000. Maka nanti kita tinggal menyamakan anggaran ini dengan ini gitu teman-teman semua. Nah, ini masih ada minus 540. Nah, kita bisa membuang yang 540. Nah, ini bisa kita rubah nih teman-teman semua. Bisa kita rubah. Apakah ini yang dirubah? Boleh nih teman-teman semua. Nah, ini karena ini satu kali penganggaran, maka ini harus dihapus dulu teman-teman. Ini dihapus dulu. Dihapus. Kita klik OK. Nah, maka ini sudah positif belum ya? Belum dianggarkan. Nanti berarti kita tinggal menganggarkan. Siapa yang mau dianggarkan? Nah, misalkan tadi 4.460 nih, 4.460 karena ada 4 bulan ke belakang, berarti kita tinggal, nah ini yang ini dibagi 4 saja. Dibagi 4 saja nih teman-teman semua. Kita pakai kalkulator. Nah, kita copy dulu ini. 4.460. Kita coba pakai kalkulator. 4.460.000 dibagi 4. 1.115. Nah, ini kita anggarkan untuk Christina Nuriate nih. Christina Nuriate, maka kita tinggal sisipkan saja. Di sini sisip Christina Nuriate. Nah, ini untuk bulan September, Oktober, November, Desember. Nah, ini kita habiskan saja di sini, nggak apa-apa. Kemudian tadi hasil ketemunya adalah 1.115 nih. Nah, 1.115. 1.115.000. Ini satuannya per bulan. Orang per bulan. Kemudian volumenya sudah satu semua, kita tinggal klik OK saja. Maka nanti ini sudah sama persis ya, sesuai dengan yang dianggarkan.
Total anggarannya 100.050.000, kemudian yang dianggarkan juga 100.050.000. Oke. Maka setelah ini teman-teman tinggal klik pengesahan, klik pengesahan. Nanti setelah disahkan barulah teman-teman muncul di BKU-nya, teman-teman semua. Di BKU-nya nanti akan muncul periode yang ketiga atau tahap yang ketiga, periode September-Desember. Silakan teman-teman lakukan perubahan untuk melakukan SPJ tahap 3 periode September-Desember. Terima kasih. Semoga tutorialnya bisa membantu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.